pemahaman jenis retak yang sering kita temui di elemen beton bertulang. Jadi kalau kita bicara retak, itu pada elemen beton adalah hal yang biasa. Hal yang biasa tadi dengan catatan bahwa retak yang terjadi masih dalam batas normal. Jadi mengapa demikian? Karena pada saat dia sudah melebihi ketentuan, maka dia akan mempengaruhi stabilitas struktur, bahkan juga dapat mempengaruhi durabilitas struktur. Jika kita ingat kembali, retak itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah retak non-struktural. Retak non-struktural ini biasanya terjadi karena adanya gaya dalam di dalam campuran beton. Ya, jadi artinya dari material pembentuk betonnya sendiri. Nah, untuk retak struktural ini biasanya terjadi karena desain yang kurang tepat, kemudian pelaksanaan atau konstruksi yang juga tidak tepat, kemudian adanya beban berlebih atau overloading di sini. Ya. Nah, pada saat kita sudah meninjau dari beton kerasnya, maka retak tadi dibedakan menjadi retak yang timbul sebelum dia mengeras dan retak yang timbul setelah beton mengeras. Sebelum beton mengeras itu biasanya retak terjadi karena atau disebut retak plastis, ya. Kemudian berikutnya ada juga karena pergerakan konstruksi. Sedangkan retak yang terjadi setelah beton mengeras itu ada beberapa. Jadi misalnya yang secara fisik itu karena susut kering, kemudian ada crazing. Berikutnya ada retak akibat penetrasi bahan kimia. Bisa karena korosi, kemudian berikutnya bisa karena reaksi alkali agregat. Berikutnya masih setelah beton mengeras, ini retak bisa juga terjadi karena thermal. Gitu ya. Kalau bicara thermal tentunya kaitannya dengan suhu, ini biasanya karena ada perbedaan suhu yang menimbulkan tegangan di bagian dalam beton. Sedangkan untuk retak struktural itu sebagian besar karena beban berlebih gitu. Walaupun kadang juga ada karena trip atau perubahan bentuk dalam jangka waktu yang lama. Ya. Jadi untuk retak non struktural sendiri itu biasanya dia bisa dikendalikan sepanjang segera dilakukan tindakan perbaikan yang sesuai. Ini untuk retak non struktural. Jadi kalau saudara lihat di slide itu salah satunya penyebabnya adalah karena campuran yang kurang baik.
kalau dikatakan campuran yang kurang baik itu bisa ditinjau mulai dari proporsinya, kemudian dari handlingnya atau pengerjaannya, mulai dari mixingnya, pemadatannya, curingnya, gitu ya. Eh, itu untuk campurannya. Kemudian bisa juga hal ini terjadi karena sumber daya manusianya atau karena metode konstruksi yang kurang tepat gitu. Kadang retak non-struktural ini bisa juga terjadi jika tidak ada sambungan konstruksi atau kalaupun ada dibuat sambungan konstruksi untuk konstruksi-konstruksi yang memerlukan itu kadang tidak tepat gitu ya. Nah, kalau menurut referensi retak non-struktural itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu apa yang dikenal dengan thin crack. Saudara bisa lihat gambarnya. Jadi untuk thin crack itu kriterianya dia lebarnya kurang dari 1 mm. Sedangkan untuk yang medium itu lebarnya 1 sampai 2 mm. Nah, yang terakhir adalah retak yang kategorinya lebar. Ini jika dia memiliki lebar lebih dari 2 mm. Jadi gambar yang diberikan di slide itu harapannya bisa memberikan gambaran bagi saudara yang thin itu bagaimana, kemudian yang cukup lebar itu yang bagaimana. Itu menurut referensi pembagian atau klasifikasi retak jika ditinjau dari lebarnya. Contoh untuk retak non-struktural ini sering sudah saudara dengar pada saat saudara belajar beton teknologi. Yang pertama ini retak susut akibat pengeringan atau di referensi biasanya disebut dengan drying shrinkage. Ya. Nah, retak susut akibat pengeringan ini biasanya terjadi setelah beton mengeras atau beton mulai menjadi kering. Karena pada saat itu air kelebihan akan meninggalkan sistem campuran dan menyebabkan terjadinya kontraksi pada elemen beton. Kontraksi tadi kemudian akan menyebabkan perubahan volume atau susut. Ya, karena air meninggalkan sistem campuran. Nah, susut yang terjadi akan menjadi lebih besar jika porsi agregat halus dalam campuran itu sangat tinggi. Saudara mungkin perlu mengingat lagi bahwa butiran yang halus itu luas permukaannya menjadi sangat besar, atau artinya dengan luas permukaan yang sangat besar dalam suatu volume campuran itu dapat kemudian menyerap air campuran dalam beton makin banyak. Inilah salah satunya yang kemudian menyebabkan terjadinya kontraksi dalam beton. Berikutnya adalah retak susut plastis. Namanya saja plastis gitu ya, retak plastis. Artinya dia terjadi pada saat kondisi beton masih plastis. Plastis itu perubahan dari kondisi campuran segar ke arah beton keras. Jadi sebelum dia mengeras maka kondisinya plastis. Nah, retak susut plastis ini biasanya terjadi jika campuran air yang ada di dalam beton
itu sangat tinggi atau artinya faktor air semennya besar, ya. Dengan campuran air yang tinggi, maka penguapan cepat dari air yang berlebih itu kemudian akan menyebabkan timbulnya retak, ya. Nah, umumnya retak susut plastis ini terjadi pada permukaan beton yang terekspos, artinya terekspos dengan misalnya di udara terbuka karena dia langsung bersentuhan dengan panas matahari, atau pada permukaan plat lantai yang luas, ya, yang baru dicor, karena tadi dia masih plastis kondisinya. Nah, retak susut plastis ini kalau dilihat panjangnya bisa bervariasi antara beberapa milimeter hingga meter. Kemudian jaraknya satu sama lain itu berkisar antara sentimeter hingga meter. Jadi saudara bisa lihat di contoh gambar retak akibat susut plastis. Berikutnya retak susut termal, ya. Tadi sudah Ibu sebutkan karena ada kata termal di situ, maka hubungannya dengan suhu. Jadi ini kemudian saudara harus mengingat kembali proses hidrasi pada campuran beton, yaitu reaksi antara semen dan air yang kemudian diiringi dengan timbulnya panas. Pada saat volume betonnya makin besar, maka perbedaan suhu di bagian luar dengan bagian dalam itu akan semakin besar juga, gitu. Inilah yang kemudian akan memicu terjadinya kontraksi termal. Sehingga kalau saudara lihat di sini umumnya terjadi pada beton massa. Beton massa itu beton dengan volume yang sangat besar, atau di kolom, balok, dan plat dengan penampang yang besar, gitu. Itu biasanya retak susut termal. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami tentang perbedaan suhu ini. Kalau Ibu menggambarkan ini dimensi atau ketebalan elemen beton, misalnya ini dimensinya atau kedalamannya D. Nah, suhu yang bisa kita deteksi pada layer D1 itu akan lebih rendah jika dibandingkan suhu yang kita deteksi di layer D2, gitu ya, karena D2 itu dia lebih di dalam bagiannya. Nah, adanya perbedaan suhu antara layer D2 dan D1 ini kemudian akan menimbulkan gaya di antaranya. Nah, ini gaya yang menyebabkan tarik-menarik atau kontraksi inilah yang kemudian akan menimbulkan retak. Karena itu tadi catatannya makin besar volume betonnya, maka kontraksi termalnya juga makin besar, gitu. Kadang retak susut termal itu disebut juga early age, ya, early age crack. Kadang disebut gitu. Ini untuk apa? Retak yang terjadi
eh, tidak hanya pada beton yang volumenya besar, ya, tetapi tetap dia timbul karena adanya perbedaan suhu, gitu ya. Disebut di sini early age crack, ya. Tapi ini biasanya juga karena thermal, kontraksi thermal. Ini gambarannya di sebelah kanan slide itu, saudara bisa lihat. Jadi sebetulnya kalau kita bicara retak itu apa ya, tidak akan bentuknya ya retak, namanya retak ya bukaan gitu. Hanya pada saat kita sudah sering mendeteksi tentang retak, maka kemudian nanti kita akan mempunyai pemahaman lebih retak ini terjadi karena apa gitu ya. Apakah dia struktural ataukah non struktural gitu. Coba saudara lihat lagi berikutnya, ini masih contoh untuk retak non struktural, apa yang dikenal dengan cracing crack. Nah, cracing crack ini punya ciri tersendiri karena dia polanya heksagonal atau jaringan tidak beraturan. Gitu. Jadi kalau saudara lihat gambarnya yang di kanan slide bawah, itu adalah contoh daripada cracing crack. Cracing crack ini seperti ini. Jadi dia mempunyai ciri pola heksagonal. Nah, cracing crack ini biasanya disebabkan karena pekerjaan finishing yang tidak tepat gitu. Jadi karena pekerjaan finishing yang tidak tepat, nih biasanya alat-alat yang kita pakai finishing itu alatnya Ibu berikan di slide di bawah ini. Yang ini disebut floating misalnya, yang ini troweling itu seperti ini. Nah, pada saat finishing tadi dilakukan secara berlebihan, maka air dalam campuran akan naik ke permukaan dan menyebabkan retaknya lapisan permukaan. Karena air yang naik ke permukaan tadi, dia akan menguap dengan cepat. Gitu. Harusnya kan kita bisa menahan tuh air tadi supaya dia tetap ada di dalam betonnya. Berikutnya masih retak non-struktural, contoh yang terjadi adalah retak korosi. Nah, pada saat kita bicara retak korosi, maka kemudian kita harus mengingat lagi bahwa kondisi beton yang kita harapkan adalah dalam keadaan basah atau dengan pH di atas 12,5. Nah, pada saat kemudian kita dapatkan kondisi basah ini, maka pada lapisan permukaan baja tulangan itu akan terdapat lapisan oksida ferik yang tidak aktif, ya, jika pH-nya di atas 12,5. Nah, kalau pH-nya rendah di bawah 10, inilah yang kemudian menyebabkan kondisinya menjadi asam. Ya, pada saat dia asam, itu yaitu pH-nya kurang lebih di bawah 10 misalnya. Ini dia asam. Maka lapisan ferik oksida tadi menjadi aktif, ya. Yang asalnya inaktif, dia jadi aktif. Nah, pada saat dia menjadi aktif, karat mulai timbul ya, pada baja tulangan. Tahapannya bisa saudara lihat seperti ini. Jadi di gambar bawah itu kalau saudara lihat, di bagian vertikal ini menunjukkan kerusakan kumulatifnya, sedangkan ke horizontal itu menunjukkan waktu. Jadi kalau dilihat dari bentuk kurvanya, seiring dengan penambahan waktu, maka rusak yang terjadi itu akan makin meningkat, gitu ya.
gambarannya di tahap awal misalnya ini retaknya masih mikro, masih kecil sekali ya. Pada saat retaknya masih mikro di sini, maka kemudian bisa dilakukan perbaikan ya, perbaikan proaktif di sini. Nah, berikutnya, jika kondisi ini dibiarkan, maka yang kita lihat adalah tahap kedua ini. Jadi pada tahap kedua ini, kalau saudara lihat, karena sudah ada merah, ini lapisan merah di sekitar baja tulangannya, ini adalah lapisan ferik oksida yang tadi menjadi aktif gitu. Nah, lapisan ini karena dia kemudian aktif, saudara bisa mulai melihat ada timbulnya retak kecil gitu ya di sini. Dan retak ini sebetulnya sudah bisa terlihat gitu ya. Karakter daripada retak akibat korosi sendiri itu makin lama makin besar. Kenapa? Karena lapisannya, kalau seperti saudara lihat, di tahap ketiga, di sini lapisannya makin tebal, digambar di sini. Lapisan di sekeliling baja tulangannya. Pada saat ini kemudian mulai terjadi retak-retak yang masif gitu ya. Pada saat lapisan di sekitar baja tulangannya makin tebal. Nah, lama-kelamaan kemudian jika masih dibiarkan, maka akan terjadi apa yang saudara kenal dengan spalling. Spalling itu lepasnya selimut beton di sekitar baja tulangan. Ya, jadi ini adalah bagian yang kemudian mengalami spalling. Awalnya dia hanya retak saja, tetapi karena dibiarkan dan retaknya makin lebar, maka kemudian terjadi spalling. Nah, yang harus diingat lagi tentang korosi ini, saudara harus memahami bahwa pada saat baja tulangan mengalami korosi, ini yang Ibu gambar ini, Ibu coba menggambar baja tulangannya, kemudian katakanlah di bagian permukaan ini mulai terjadi korosi, ini yang nampak secara visual, itu saudara lihat seperti ini, seperti ada penambahan volume di bagian yang mengalami korosi. Padahal sebetulnya jika korosi ini terus berlanjut begitu, yang terjadi bukan hanya di permukaannya saja, tetapi juga ada di bagian tulangannya. Jadi pada saat kita mengingat kembali pada diameter rencana, jadi ini diameter terpasang itu adalah diameter sesuai rencana. Jika ini D, diberi nama D, ini diameter rencana, pada saat terjadi korosi, maka yang kita dapatkan atau yang kita miliki adalah D1 dengan penampang yang lebih kecil diameternya. Tentunya diameter yang kita miliki sekarang karena terjadi korosi menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan rencana. Ini yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya stabilitas pada elemen struktur. Ya, jadi gambarannya yang karatnya sudah sangat masif itu bisa dilihat di gambar di slide bagian atas. Itu retak non-struktural akibat korosi pada baja tulangan. Nah, korosi tadi penyebabnya apa? Itu salah satunya penetrasi klorida ya ke dalam beton.
Ini contoh terakhir dari retak non-struktural, itu retak akibat penetrasi bahan kimia. Jadi masih kalau dilihat bentuk retak sama, saudara bisa juga kemudian pada saat lihat gambar di bawah ini, saudara nanti akan menjadi rancu dengan retak cracing gitu ya. Padahal ini bukan cracing tetapi retak akibat penetrasi bahan kimia. Nah, kalau kita katakan bahan kimia itu bisa dilihat dari dalam campurannya sendiri atau dari dalam bahan pembentuk betonnya. Seperti saudara ingat bahwa pembentuk beton ada agregat, semen, dan air, ya. Jadi jika dilihat secara internal, maka retak semacam ini itu bisa terjadi jika timbul reaksi ekspansif. Disebut reaksi ekspansif ya, karena pada saat reaksi ini terjadi maka beton itu seperti mengalami pertambahan volume gitu ya, makanya disebut reaksi ekspansif. Kapan hal itu terjadi? Pada saat agregat yang kita pakai dalam campuran beton itu mengandung silika aktif. Ya, jadi saudara lihat penjelasannya di sini. Pada saat agregat yang dipakai dalam campuran itu ternyata mengandung silika aktif. Sehingga kemudian dia akan bereaksi dengan alkali. Alkalinya dari mana? Dari produk hidrasi semen. Jadi ini yang diperoleh pada saat semen bereaksi dengan air, gitu ya. Oleh karenanya penting mengetahui karakteristik agregat yang akan dipakai dalam campuran beton supaya kita yakin bahwa agregatnya tidak mengandung silika aktif. Karena agregat yang mengandung silika aktif ini sulit diperbaiki. Jadi misalnya nih kita lihat retakan ekspansif di permukaan elemen beton, kemudian diatasi dengan cara perbaikan permukaannya saja, reaksi ekspansif tadi terus terjadi, tidak akan berhenti. Ya, jadi pada akhirnya biaya perawatannya juga menjadi tinggi. Itu reaksi kimia dari dalam. Nah, tentunya juga bisa juga akibat penetrasi bahan kimia dari luar, misalnya untuk elemen-elemen struktur yang merupakan bagian dari misalnya bangunan di area industri. Nah, ada kemungkinan dia juga terpenetrasi bahan kimia dari luar. Itu reaksi kimia. Oke, berikutnya kita pindah ke retak struktural nih. Retak struktural itu pada umumnya disebabkan oleh pergerakan pondasi atau pergerakan tanah, gitu ya. Berikutnya juga bisa karena deformasi struktur akibat beban berlebih atau deformasi struktur akibat adanya kesalahan pada desain. Bisa juga dia terjadi karena metode konstruksi yang buruk. Nah, menurut referensi jenis retak struktural itu dibedakan menjadi retak lentur, geser, kemudian retak mikro internal, retak akibat creep, dan retak akibat beban sesaat. Ya. Biasanya retak akibat beban sesaat ini akan sangat lebar. Akibat beban sesaat itu
Contohnya adalah beban gempa. Itu jenis retak struktural menurut referensi. Kita lihat nih yang dimaksud dengan retak akibat lentur. Jadi pada elemen beton yang mengalami lentur, itu retak biasanya diawali pada zona tarik. Gitu. Jadi kalau saudara lihat di sini, ini adalah retak lentur ya yang terjadi di zona tarik. Ini di gambar yang atas kanan. Nah, kenapa retak ini bisa terjadi? Karena baik baja maupun beton itu tegangan tariknya sudah terlampaui. Ya. Pada awalnya retak akibat lentur ini kecil. Jadi kok saudara lihat di gambar yang bawah, ini contoh di gambar yang bawah, jadi dia masih sangat kecil pada awalnya gitu ya. Tetapi seiring dengan waktu, jika beban terus bekerja pada elemen struktur yang mengalami retak lentur tersebut, maka retaknya akan terus bertambah ya dan makin tidak beraturan melintang balok. Itu gambaran untuk retak lentur. Berikutnya gambaran retak akibat geser. Nah, ini gambarannya. Ciri khas dari retak akibat geser itu dia membuat sudut, ya, membuat sudut. Jadi kalau saudara lihat di sini seperti ini retaknya yang terjadi. Itu kalau referensi mengatakan membuat sudut 45 derajat. Itu quote in quote karena tidak tepat 45 derajat, itu hanya untuk mengindikasikan aja bahwa itu adalah retak geser gitu. Atau gambar yang atas itu juga kita bisa lihat dia bahwa retaknya membuat sudut seperti itu. Itu ciri khas dari retak geser, dan retak geser ini pada umumnya terjadi di balok atau kolom. Ibu harus hilangkan ini dulu. Ya. Berikutnya kita lihat per elemen betonnya, ya. Misalnya nih, kalau retak pada balok itu tadi kita sudah melihat ada retak lentur, ada retak geser. Nah, kalau digambarkan secara sketsa, maka saudara akan lihat pada gambar yang atas ini, atas kanan ini, yang mana retak lentur, yang mana retak geser gitu ya. Itu saudara bisa lihat dari situ. Ada beberapa macam penyebab retak pada balok ini selain overloading. Jadi misalnya contohnya adalah kesalahan pada pembesian, kemudian kesalahan pada saat pekerjaan bekisting, bisa juga kesalahan pada saat pemadatan, atau bisa juga karena kegagalan desain gitu ya. Gambar di bawah ini tidak jelas, tapi Ibu coba perbesar sehingga kemudian saudara bisa lebih jelas lagi melihat bagian-bagian yang retaknya. Ya, kalau saudara lihat seperti ini, maka akan lebih jelas bagian yang retak pada balok. Ya, ini adalah retak-retak yang terjadi. Ya. Seperti itu. Oke. Oke,
Ada beberapa referensi yang saudara bisa baca, misalnya nih untuk contoh retak pada balok akibat beban yang berlebih, ini ya. Ini bisa saudara lihat di gambar 1 dan gambar 2. Kemudian yang gambar 3 itu menurut referensi terjadi karena pembongkaran betisting yang dilakukan terlalu cepat, gitu ya. Ada sumbernya yang bisa saudara baca lebih lanjut di bawah. Oke, berikutnya contoh retak pada kolom nih. Kalau menurut referensi retak pada kolom itu dibedakan jadi 4. Yang pertama adalah retak diagonal di gambar pertama, kemudian retak horizontal di gambar kedua, ada juga splitting cracks gitu nih bahasa Indonesianya, retak pemisahan agak nggak cocok gitu ya, tetapi splitting cracks itu karena terjadinya tekan yang berlebihan pada elemen kolom. Sehingga seolah-olah kemudian ini menjadi terbuka, daerah ini menjadi terbuka ya karena tekan yang berlebihan. Berikutnya ada retak akibat korosi tentunya ya di gambar 4. Itu jenis retak pada kolom. Gambarannya di sini untuk retak pada kolom ini bisa bermacam-macam dari yang dia hanya sekedar retak rambut saja, kemudian sampai retak yang lebar di kolom ya, retak diagonal tapi dia ukurannya besar begitu. Ya. Itu gambarannya. Berikutnya untuk lantai, nah untuk lantai juga sama, bisa juga terjadi retak di sini. Untuk lantai sendiri di sini retak itu dapat disebabkan oleh pengecoran yang tidak diikuti oleh curing ya. Seperti kita pahami bahwa yang namanya plat itu dia mempunyai permukaan yang luas gitu. Jika dia tidak dijaga, maka kemudian air di permukaan akan cepat menguap. Tetapi bisa juga retak pada plat ini terjadi karena faulty design, ya, kegagalan desain. Bisa terjadi seperti itu. Atau di sini kita lihat adanya beban saat beton belum kuat, gitu ya. Jadi kenapa bisa seperti ini? Ini kalau kemudian acuan atau bekisting itu kemudian dibuka sebelum waktunya. Artinya sebelum beton bisa menahan diri sendiri. Atau kemudian kalau kita bicara untuk plat itu misalnya alat bantunya di scaffolding gitu ya, yang terlalu cepat dibongkar misalnya. Ini gambarannya berbagai macam retak pada elemen dinding beton yang dapat terjadi. Jadi kalau saudara lihat bentuknya di sini ada yang vertikal, ya, ada yang vertikal, ada juga dia yang horizontal, gitu ya. Nah, biasanya yang horizontal seperti ini tuh dia terjadi karena apa namanya? Timbunan di bawah struktur yang tidak dipadatkan dengan benar gitu ya. Atau kalau yang vertikal semacam ini itu biasanya karena tanah di bawah elemen struktur itu tidak memiliki konsistensi yang tepat. Pada saat kita bicara struktur itu tidak bisa dipisahkan hubungan antara semua elemen struktur dengan
support di bawahnya. Jadi bagian di bawahnya yaitu kondisi tanahnya. Ya, itu tadi review untuk retaknya. Nah, kita lihat untuk diagnostiknya mudah saja sebetulnya diagnostik untuk retak ini. Kalau kita bicara kata diagnostik, itu biasanya yang punya kata ini adalah medis ya, orang-orang yang berkaitan dengan medis. Kenapa istilah ini dipakai untuk retak? Karena tahapannya itu mirip. Jadi pada saat terjadi retak pada elemen beton, itu biasanya yang kita lakukan tahu dulu karakter retaknya. Kemudian berikutnya kita cari penyebabnya. Setelah itu kita cari bagaimana mengatasinya. Makanya disebut diagnostik. Tapi sebelum Ibu melangkah lebih jauh, ada pertanyaan untuk yang sebelumnya, retak non-struktural dan strukturalnya? Apakah ada pertanyaan? Belum ada Bu dari saya. Belum ada Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Belum ada. Baik, jadi tadi kembali lagi kenapa disebut diagnostik, karena tahapannya yang memang mirip dengan bagaimana medis mendiagnostik suatu penyakit gitu ya. Nah, pada saat diagnostik ini dilakukan, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui gitu. Tahapannya mulai dari yang paling ringan itu dilakukan pengamatan visual awalnya. Tetapi pengamatan visual ini bisa berkembang jika kemudian setelah dibuat analisa awal untuk pengamatan visual ini, dirasa perlu untuk melakukan pengamatan lebih lanjut, baik visual detailnya maupun pengujian yang diperlukan gitu ya, jika memang dirasakan. Tetapi biasanya ini dibicarakan dulu gitu antara profesional yang melakukan diagnostik ini dengan pelaksana, pengawas, dan owner tentunya gitu ya. Jadi bila dirasa diperlukan, nanti kemudian ada pengamatan atau investigasi lebih lanjut. Bahkan jika diperlukan ada pengujian non-destruktif yang saudara sudah pelajari sebelumnya seperti hammer, pundit, itu bisa dilakukan untuk membantu diagnostik retak pada elemen beton gitu ya. Ibu yakin saudara sudah melalui itu pembelajaran untuk hammer dan pundit? Udah pernah ya hammer dan pundit ya? Sudah Belum, pernah Bu, dapat kah? Online ya. Belum prakteknya. Prakteknya online? Iya Bu, prakteknya online. Iya, nggak masalah. Yang penting tahu dulu ya, udah pernah tahu gitu ya. Karena minggu depan gitu kita akan sampai di sana lagi, kembali kita kaitkan dengan pundit dan hammernya gitu. Karena alat itu yang kita miliki di laboratorium saat ini untuk membantu diagnostik retak, dan sebelum pandemi itu yang dilakukan kakak kelasnya di lapangan gitu ya. Sebetulnya alat ujinya, alat bantu untuk deteksi retak ini banyak lagi. Kalau saudara lihat di gambar slide saudara, ini ada semacam alat scanning gitu. Alat scanning ini untuk gambar yang atas nih, yang kanan atas. Nah, dengan alat scanning ini
kita tidak perlu meninjau retak dari dekat gitu ya, bisa dari kejauhan. Dan alat ini bisa merecord retak yang terjadi bertahap ya. Misalnya ini mau kita lihat nih retak bulan ini sampai di mana, bulan depan sampai di mana. Itu dia bisa melakukan record seperti itu dan bisa membuat langsung mengeluarkan pola retaknya. Tentunya itu yang tidak kita miliki, jadi tapi sekarang sudah dikembangkan alat seperti itu. Ya, pada saat kita bicara tentang retak, retak itu karakternya ada dua, ya. Ada retak yang sifatnya hidup dan ada retak yang sifatnya mati, ya. Yang dimaksud dengan retak hidup itu retak yang terus berkembang seiring dengan waktu. Tetapi kalau retak mati itu dia dengan bertambahnya waktu tetap saja retaknya seperti itu gitu ya, baik polanya, lebarnya, dalamnya maupun panjangnya itu tidak berubah ya. Jadi kenapa tadi Ibu singgungnya kalau kita bicara retak maka kita harus perlu tahu lebar, dalam, dan panjang. Ini yang menjadi bekal bagi kita pada saat melakukan evaluasi menyeluruh nantinya. Gitu ya. Jadi tidak hanya polanya, tetapi juga ada 3 hal lagi yang harus kita perhatikan. Itu. Nah, untuk retak yang hidup itu bisa kita pakai bantuan apa yang dikenal dengan glass telltales, ya. Maksudnya itu potongan kaca yang bisa membantu kita mengetahui apakah retaknya tetap atau bertambah. Nah, potongan kaca tadi memiliki lebar sekitar 2 hingga 3 cm dan panjangnya bisa kita buat antara 10 hingga 12 cm gitu ya. Jadi ini alat bantu untuk kelas telltales. Jadi kalau saudara lihat di sini lebarnya 2 hingga 3 cm, panjangnya 10 hingga 12 cm gitu. Nah, saudara lihat gambar yang di bawah sebelah kiri. Pada gambar sebelah kiri ini retak yang terjadi. Ya, yang Ibu beri warna merah ini adalah retak yang terjadi yang mau kita observasi. Si potongan kaca tadi kita rekatkan pada elemen beton ya di bagian ujung-ujungnya. Jika retak tadi sifatnya mati, potongan kaca ini tidak akan mengalami perubahan. Tetapi jika retaknya hidup, maka kemudian potongan kaca ini akan menjadi retak atau bahkan terpisah, ya, patah. Karena karena apa? Karena retaknya tumbuh ini ya atau makin lebar. Itulah indikasi awal yang bisa membantu kita apakah retak ini hidup atau mati. Ya, berikutnya kita bisa pakai mikroskop untuk mengetahui lebar retaknya gitu. Kita punya mikroskop ini di lab gitu ya. Kemudian kita juga punya crack monitor. Ini crack monitor tuh yang ini, yang bagian bawah ini yang disebut crack monitor. Jadi ini hampir sama dengan glass telltales tadi ya.
Hanya crack monitor itu dia memiliki ukuran, ya, memiliki ukuran di platnya, tetapi ini biasanya bukan dari gelas, tetapi bukan dari kaca, tetapi dari plastik, gitu ya. Nih, sehingga pada saat retak ini bergerak atau dia makin lebar, maka bisa kita ukur dari ukuran yang tercantum dalam monitor ini gitu. Nah, kalau saudara lihat crack monitor ini direkatkan, bukan direkatkan pakai pakai baut gitu ya, pakai baut ke elemen strukturnya, tetapi si baut ini mempunyai space gerak. Ini space-nya tuh ini space-nya. Jadi pada saat si retaknya menjadi lebar, dia hanya ketarik aja si crack monitor ini hanya tertarik aja, posisinya hanya berubah begitu, tapi dia tidak akan patah karena adanya space ini. Itu space-nya. Itu juga kita miliki di lab gitu ya, hanya sayangnya kita tidak bisa ke lab. Ya. Nah, pada saat inspeksi visual itu kita lakukan, maka kemudian yang pertama kita lihat adalah pola retaknya. Nah, kalau bicara pola retak, itu tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apakah pola retaknya seperti yang tracing, ataukah dia diagonal, misalnya, ataukah hairline, misalnya gitu ya. Itu tadi yang kita pelajari di awal gitu. Nah, referensi memberikan gambaran pada kita gitu ya untuk pola retak ini. Jadi misalnya di tabel, saudara bisa baca di tabel yang ada di slide, ini menunjukkan pola retaknya. Nah, ya. Pola retak atau di sini di tabel ditulisnya simptom. Jadi kalau dokter bilangnya ini penyakitnya nih, apa namanya, gejala klinisnya gitu. Kalau dokter itu simptomnya apa gitu. Nah, ini yang kita lihat kalau retak pattern-nya atau polanya bagaimana. Dari pattern ini kemudian kita bisa mendapatkan referensi kira-kira penyebabnya apa ya pada saat kita melakukan diagnosis ini. Jadi kita bisa mengetahui kira-kira penyebabnya apa. Itu tabel yang diambil dari referensi dan bisa dipakai untuk memperkirakan penyebabnya jika tahu pola retaknya. Ya. Oke, selain itu tentunya tadi review tentang retak itu saudara harus baca dengan baik, kemudian referensi yang dibaca juga harus banyak gitu, supaya kita bisa membedakan antara berbagai macam karakter pola retak. Ya, ini juga ada summary yang bisa juga dipakai untuk referensi apa namanya tipikal dari retak dan juga sketsanya gitu. Bicara tentang sketsa nanti ada kaitannya dengan tahap berikutnya yang kita pelajari. Ini gambaran umum aja, saudara bisa pakai juga untuk referensi. Ya, nah pada saat kita melakukan investigasi, ada beberapa tahap yang kita lakukan. Yang pertama di sini, mengumpulkan informasi dari pemilik gedung atau kliennya. Ya, klien tadi selain pemilik gedung bisa juga pengawas atau pelaksana tentunya. Ya. Beberapa hal yang harus saudara miliki pada saat mengumpulkan informasi atau harus diupayakan. Yang pertama itu dokumen tentang desain. Ya. Berikutnya nomor 2 itu tinjauan catatan repair dan maintenance yang pernah
dilakukan. Ini untuk melihat sejarah perbaikannya, ya, sejarah pemeliharaannya yang nomor 2. Berikutnya didapatkan juga, perlu didapatkan apakah pernah dilakukan pemeriksaan visual dari struktur sebelumnya, ya, atau juga dari hasil pemeriksaan visual pada saat ke lokasi. Nah, jika memungkinkan itu kita ambil spesimen betonnya. Tetapi pengambilan spesimen beton itu bukan berarti kita sengaja seperti ngebor gitu ya, pakai kordel. Bukan seperti itu kalau untuk retak, ya. Tetapi yang dilakukan adalah misalnya tadi pada saat kita mereview retak yang terjadi akibat korosi, nah bagian yang spalling atau bagian yang terlepas itu yang bisa kita ambil sebagai spesimen. Jadi memang betul-betul bagiannya terpisah pada saat kita ke lapangan, bukan sengaja dipisahkan, ya. Kemudian berikutnya kita lakukan penilaian skala dan tingkat keparahan cacat awal gitu ya. Ini yang kemudian dipakai untuk menentukan apakah perlu melakukan investigasi lebih lanjut atau juga perlu melakukan pengujian non-destruktif. Ada catatan di sini ya, di nomor 6 itu. Jadi biasanya untuk mengetahui kondisi stabilitas dari struktur atau untuk menghitung analisa tegangannya, ini biasanya dilakukan bersama dengan tim yang melakukan forensiknya gitu ya. Berikutnya, nih, saat mengunjungi lokasi, ini selalu bawa gambar tadi yang tahap pertama kita cari tadi. Kita kumpulkan, bawa tuh gambar apa namanya as-built-nya itu dibawa. Kemudian setelah itu kita tandai letaknya, kemudian lebarnya kita coba indikasi lebarnya. Kemudian untuk menandai itu biasanya juga kita beri penomoran ya. Jadi seperti di gambar yang kanan di bawah di slide ini adalah cara memberikan apa namanya penomoran atau penanda pada retak yang kita visualisasikan gitu. Nah, kalau retaknya itu tidak terlalu luas atau tidak terlalu lebar dari terhadap satu lot yang kita evaluasi, maka foto itu sangat membantu gitu ya. Tetapi kalau misalnya retakannya itu ada pada bidang yang sangat luas, maka dokumentasi yang dibuat itu juga harus diberi penomoran supaya pada saat kita menyatukan atau mengkompilasi itu tidak salah gitu ya, karena foto yang kita kompilasi tadi membantu kita dalam membuat sketsa retak yang terjadi. Contoh daripada sketsa itu seperti ini. Jadi ini adalah sketsa retak yang terjadi, beberapa contoh gitu ya. Yang gambar kiri bawah itu, ini adalah gambaran yang terjadi di plat, suatu plat ya, retak di plat. Sedangkan yang atas itu gambaran untuk wall, kalau tidak salah itu untuk wall atau dinding ya. Nah, kalau kita lihat gambar yang kiri, nih retak ini sepertinya tidak terlalu
tidak terlalu sulit untuk disketsakan gitu. Tetapi retak yang terjadi itu tidak selalu sesederhana seperti ini. Gitu. Karena kalau saudara lihat di bagian kanan bawah ini juga sketsa, ya, sketsa retak yang terjadi pada dinding. Jadi kalau saudara lihat ini sketsanya cukup rumit, gitu ya. Tuh. Jadi pekerjaan diagnostik retak, terutama pada saat pembuatan sketsanya itu merupakan pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan kesabaran, gitu ya. Karena jika tidak, maka kemudian kita akan salah dalam evaluasinya. Contoh saja ini sepertinya Ibu skip dulu. Yang ini terhalang. Nah, kalau saudara lihat ini di yang biru, di bagian yang biru hasil survei ini, apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka bisa mengukur tuh, ini lebarnya, crack width itu bisa mereka ukur, kemudian mereka juga bisa memiliki data crack spacing. Crack spacing itu jarak antara crack-nya. Jadi kalau Ibu perbesar, ini gambarnya, nih, ini yang disebut crack spacing-nya tuh ini, antara ini dan ini spacing-nya. Kursor Ibu terlihat nggak? Terlihat. Coba Ibu perbesar lagi. Oke. Jadi yang dimaksud dengan crack spacing itu ini. Ini crack spacing-nya. Walaupun sangat banyak retaknya, tetapi dibuatnya satu persatu gitu ya pada sketsa ini sehingga diperoleh spacing-nya. Gitu ya. Jadi kalau kemudian A, B, C-nya ini menunjukkan apa? Ini ada A, ada B, ada C, itu keterangannya ada di sini. Jadi A, B, dan C itu membedakan lebar retaknya, gitu ya. Itu gambaran untuk sketsa yang dibuat pada saat kita evaluasi di lapangan. Berikutnya, jika kita sudah memiliki sketsanya, maka kemudian kita mencoba memahami nih polanya bagaimana, kemudian kira-kira penyebabnya apa. Karena tadi di tabel yang Ibu berikan sebelumnya, pada saat kita sudah mengetahui pola retaknya, maka kita coba cari penyebabnya apa, gitu ya. Karena nanti dari penyebab tadi kita bisa menentukan tindakan selanjutnya untuk perbaikannya. Gitu. Jadi tahap 3 ini memahami retak dan penyebabnya. Berikutnya yang tahap 4 di sini, jika kemudian diperlukan itu kita pasang monitoring dan measuring untuk retak yang hidup. Movement of crack ini khusus untuk retak yang hidup. Itu tadi, ini bukan menggunakan cerita ya, ini harusnya menggunakan bahasa Indonesianya jadi tidak tepat. Telltale. Yang tadi yang kaca tadi, ya. Atau menggunakan pengukur lebar retak, ini yang monitoring crack tadi, monitoring. Ya. Baru kemudian jika sudah kita dapatkan secara menyeluruh apa polanya, apa penyebabnya, kita baru bisa menentukan ke sini nih, step 5 nih ya. Tetapi step 5 ini sekali lagi kita tidak akan bahas di pembelajaran ini karena step 5 ini dipelajari di RBG di semester 5 ya. Jadi Ibu tidak akan bahas ini lagi. Itu tahapan investigasinya. Nah, bagaimana kemudian sebentar, ada pertanyaan enggak untuk diagnostiknya?
Tidak ada kah? Atau bagaimana? Atau cukup jelas? Jika cukup jelas, Ibu lanjutkan untuk evaluasinya ya. Tadi kita sudah melalui tahap diagnostiknya, sekarang kita lihat evaluasinya. Nah, untuk evaluasi hasil pengamatan itu bisa dipakai beberapa referensi. Ya, contoh yang Ibu berikan di sini, yang pertama ini adalah referensi yang diberikan oleh ACI, ya, ACI 244, dan ACI ini sudah Ibu berikan juga lewat G-Class, tinggal saudara baca, ya. Contoh misalnya di sini kita bisa membedakan kondisi struktur itu dari toleransi lebar retaknya. Jadi kalau untuk struktur dengan kelembapan tinggi, misalnya yang nomor 4, itu toleransi lebar retaknya hanya diperbolehkan 0,15. Ya. Artinya itu batasannya gitu. Itu salah satu referensi yang bisa dipakai. Berikutnya, ini masih tabel yang diambil dari ACI. Jadi, tabel ini bercerita tentang kategori kerusakan. Di kolom 1, kalau saudara lihat, ini tentang kategori kerusakan atau damage kategori. Ya. Kalau kita lihat kolom 1 ini ada yang mulai dari diabaikan, nomor 1 ini, hingga kemudian yang nomor 6 ini sangat parah nih ya, sangat membahayakan gitu ya, very severe itu ya. Kalau yang nomor 1 tuh bisa diabaikan. Yang mana yang bisa diabaikan itu? Yang masuk kriteria retak rambut. Ini di kolom berikutnya yang masuk kriteria retak rambut. Itu bisa diabaikan. Nah, yang masuk kriteria rambut itu yang bagaimana? Jika lebar retaknya kurang dari 0,1, apa satuannya? Milimeter. Gitu cara bacanya. Selanjutnya saudara pelajari sendiri itu bagaimana yang dikatakan sangat ringan atau very slight. Yang nomor 2 itu di sini kategorinya jika lebar retaknya kurang dari 1 mm gitu ya. Tapi ada juga yang slight, yang ringan itu jika kurang dari 3 mm misalnya gitu. Atau ada juga yang moderate itu jika dia lebar retaknya 5 sampai 15 mili, ya antara 5 sampai 15 mili, tapi jumlah retaknya, ini ada ketentuan berikutnya, ada jumlah retaknya itu lebih besar dari 3. Jadi membacanya semua ya, tabel ini. Jangan jangan sebagian. Ini referensi yang ada di ACI, jadi silakan dibaca juga ACI yang sudah diberikan. Nah, berikutnya di sini yang harus kita pahami bagaimana kita menghitung total area yang mengalami retak. Mengapa kita harus mengetahui lebar retak? Mengapa kita harus tahu panjang retak? Karena nanti kita harus menghitung prosentasenya. Jadi pada saat kita menghitung prosentasenya, kita perlu data tentang lebar dan panjang retak. Nah, kemudian untuk luas permukaannya sendiri, saudara bisa dapatkan dari mana? Dari SB drawing-nya. Ya. Ini yang disebut dengan total crack area. Jadi total crack area itu apa sih? Total crack surface area terhadap total surface area. Ini maksudnya di referensi. Ya. Oh, mana kursornya hilang. Total crack surface area atau singkatannya TCSA terhadap total surface area atau TSA. Cara menghitungnya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau cukup jelas?
Cukup jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. Jadi mudah saja Jelas, ya, Bu. mudah saja gitu. Nah, ini disposisi yang bisa kita keluarkan pada saat kita sudah membuat evaluasi. Kita sudah melakukan juga total crack areanya, sudah mengetahui juga. Ya. Cara membaca tabel ini, kita lihat nih di kolom pertama yang ini elevasi daripada posisi elemen struktur. Ya, ini elevasi. Kalau saudara lihat angkanya di sini elevasi untuk yang pertama ini berkisar antara 0 sampai 6 feet. 0 sampai 6 feet dari mana? AMHW. Nanti kita lihat nih AMHW apa. Berikutnya di sini ini untuk elevasi 6 sampai 12 feet. Ya. Kemudian kolom kedua ini menunjukkan lebar retaknya. Ya, jadi lebar retak kita dapat dari mana? Dari hasil pengamatan tadi yang kita rata-ratakan. Sehingga nanti tinggal kita pilih nih, ada di mana hasil rata-rata kita. Apakah dia lebih kecil dari 0,004 ataukah dia lebih besar dari 0,028. Berikutnya, bagaimana membacanya? Kita perlu memahami juga kategori lingkungan dari elemen struktur yang kita tinjau. Kategori lingkungannya itu dibedakan SA, MA, EA. Apa itu? Nanti kita lihat keterangannya. Keterangannya itu ada di slide berikutnya. Jadi ini yang dimaksud dengan kategori lingkungan. EA itu menunjukkan lingkungan yang extremely agresif, ya. Sedangkan SA itu menunjukkan lingkungan yang slightly agresif. Nah, untuk elevasi tadi ada singkatan AMHW. AMHW itu singkatan dari above mean high water. Ya. Ini. Jadi kalau di data untuk pembangunannya itu biasanya sudah ada itu mean high water-nya posisinya di mana sehingga elemen struktur tadi ada di mana. Itu untuk lingkungannya, Ibu kembali lagi ke tabelnya. Nah, contohnya di sini, misalnya hasil rata-rata lebar retak evaluasinya 0,08 di antara 0,08 dan 0,012. Sedangkan lingkungan elemen strukturnya slightly di sini, maka kemudian yang kita ambil adalah ini NT. Ini adalah disposisi yang bisa kita keluarkan. Apa itu NT misalnya? Nah, kita kembali lagi ke sini. NT itu singkatannya dari no treatment required atau tidak perlu ada tindakan perbaikan gitu. Ya. Itu cara membaca tabelnya. Atau kalau Ibu pindahkan sekarang misalnya dia tidak SA, kondisi environment-nya, katakanlah dia kondisi environment-nya moderate misalnya, atau extremely. Kalau extremely dengan lebar retak yang sama, maka yang Ibu harus lihat adalah ini. Apa itu EI? EI itu singkatannya dari epoxy injection. Berarti nanti perbaikannya bisa dilakukan dengan cara injeksi dengan bahan epoxy. Itu maksudnya. Mudah-mudahan paham bagaimana membaca tabel ini, ya.
Karena minggu depan yang akan kita lakukan adalah mencoba mengevaluasi retak secara simulasi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang tanya nanti. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Fitra. Iya Bu, tapi izin bertanyanya tadi yang perihal awal yang retak non-struktural. Iya tadi kan ada salah satunya itu ada yang tentang penyebabnya karena reaksi kimia ya Bu. Yang agregat mengandung silika aktif. Nah itu tuh Bu kita bisa mengetahui bagaimana caranya mengetahui kalau agregat tersebut tuh mengandung silika aktif dan apakah ada batas toleransi yang diperbolehkan apabila agregat tersebut mengandung silika aktif. Ada pengujiannya untuk mengetahui apakah agregat tersebut mengandung silika aktif gitu ya. Tetapi pengujian itu memang jarang dilakukan bagi kita yang berada misalnya di Pulau Jawa ini karena memang agregatnya rata-rata non silika aktif gitu. Jadi memang jarang dilakukan untuk di kita gitu. Tetapi ada pengujiannya dan saudara bisa cari di pakai googling, bisa saudara cari itu, tetapi harus diuji sebelum dipilih sebagai agregat campuran beton gitu. Kalau di kita itu ada di mana ya? Kalau tidak salah itu ada di daerah Kalimantan itu, di sebagian Kalimantan itu ada yang agregatnya memang mengandung silika aktif gitu ya. Tetapi kalau di Jawa itu hampir tidak ada. Jadi makanya jarang dipakai pengujiannya. Atau misalnya itu bisa karena agregat yang diambil dari area-area yang memang agregatnya terbentuk dari silika aktif. Karena kalau yang namanya agregat itu kan alami ya, terbentuk dari berbagai macam cara, dari endapan-endapan terdahulu. Ya. Bisa juga dari gunung berapi, bisa juga dari endapan di dalam bumi, itu yang kemudian menyebabkan dia kadang mengandung silika aktif. Itu? Iya Bu, Ibu kalau perihal apakah ada batas toleransi minimalnya Bu atau sama sekali tidak boleh mengandung silika aktif Bu? Tidak boleh, tidak ada minimalnya. Yang disarankan tidak boleh. Jadi walaupun sedikit dia mengandung itu tidak disarankan untuk dipakai. Jadi tidak ada toleransi. Oh iya, Begitu baik Bu. kita? Ya, paham Bu. Terima kasih banyak. Ada lagi yang bertanya nih, Ibu, aneh kalau saudara tidak bertanya tentang tabel ini karena sebetulnya harusnya ada yang tanya nih. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silakan, Trina. Masih bingung sih, Bu, yang untuk menentukan SAMAEA-nya itu dari mana, ya, Bu? Kalau SAMA yang kategori environment ini yang dimaksud, yang ditanyakan? Ya, taunya itu ekstrim atau moderate Ya. atau Yang slightly agresif itu atau yang SA itu biasanya yang memang tidak ada pengaruh dari sekitarnya gitu ya. Contohnya yang extremely agresif itu tadi kalau dia misalnya ada di area industri misalnya atau di tepi laut misalnya gitu. Itu yang extremely agresif. Itu yang dimaksud. Jadi mudah-mudahan bisa membedakan kalau misalnya di area Polban misalnya itu kategorinya SA karena memang dia hampir tidak ada pengaruh dari lingkungannya gitu. Trina bisa membayangkan itu?
Oh iya bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, yang justru tidak ada yang menanyakan itu yang atasnya ini tak ada yang tanya, padahal Ibu tidak menjelaskan. Lihat nih, Ibu sekarang pakai pointer yang biru. Ini nggak ada yang tanya. Nih, padahal minggu depan saudara harus mengerjakan ini ya. Jadi, saudara harus paham tentang tabel ini. Kita lihat nih penjelasannya. Yang Ibu beri tanda panah biru ini, cracking significance per lot. Apa yang dimaksud dengan per lot? Kemudian di sini satuannya persen, ya, satuannya persen, nih lihat. Ini sebetulnya tadi yang kita bahas dengan persamaan ini. Ini kan jatuhnya persen nih. Ya, total crack area. Coba kita lihat penjelasannya. Ini di penjelasannya di sini lihat nih. Cracking significance range is determined by, ini ya. Ini kan tadi nih persamaan yang tadi. TCSA dibagi TSA kali 100. Ya. Kelihatan nggak ini yang Ibu garis merah? Kelihatan, Bu. Nah, jadi harusnya saudara punya dulu ini gitu, tapi tadi tidak ada yang tanya. Kalau prosentasenya kita sudah dapat, misalnya sekarang Ibu rubah lagi ya. Ini Ibu rubah lagi. Contohnya. Katakanlah misalnya dari hasil perhitungan TCSA per TSA-nya itu Ibu jadikan hijau aja supaya nggak bingung. Nah, misalnya Ibu dapatkan angkanya dari hasil perhitungan itu 0,0 berapa ya? 0,008 misalnya. Berarti yang harus Ibu pilih yang mana? Occasional, Bu. Occasional, ya, occasional. Oke, baik. Ya, occasional. Berarti sekarang SA, MA, EA-nya Ibu ambil yang kolom ini. Katakanlah tadi misalnya, ya, misalnya dia di daerah industri atau extremely agresif, ya. Kemudian lebar retaknya Ibu ganti lebar retaknya itu antara 0,012 sampai 0,016. Kalau misalnya lebar retaknya Ibu dapatnya 0,014 misalnya gitu ya. Artinya row ini yang Ibu harus lihat. Nah, Ibu ketemukan dari row ini ke kolom extremely agresif untuk yang occasional. Jatuhnya di sini. Apa di sini rekomendasinya? Investigate to determine appropriate repair or rejection. Ya. Jadi harus ada investigasi lagi untuk menentukan perbaikan apa yang cocok atau bisa jadi elemen konstruksi tadi harus di-reject. Itu maksudnya. Ya. Jadi tidak bisa lagi dilakukan perbaikannya pakai NT, PS, EI, udah nggak bisa lagi. Tetapi ini harus, kita uji lagi nih, kita lakukan investigasi lagi selanjutnya. Apa yang bisa dilakukan sehingga kita bisa menentukan perbaikan elemennya gitu. Nah, yang parah di sini jika prosentasenya misalnya prosentasenya 0,03, berarti kan Ibu harus ngambilnya yang severe ini kan ya. Ibu ambil yang ungu nih ya. Kalau dia TCSA, TSA-nya per TSA-nya 0,03 hasilnya ternyata dapatnya 0,03%,
Misalnya, Ibu berarti harus ngambil yang ini. Untuk lebar retak yang sama berarti Ibu sekarang ungu, Ibu harus temukan di sini dia kalau lingkungannya extremely agresif berarti ada di sini. Nah, apa di sini penjelasannya? Reject and replace. Jadi memang harus diganti elemen strukturnya. Itu maksudnya. Mudah-mudahan paham penjelasannya untuk pemakaian ini. Paham, Atau Bu. masih bingung? Ibu izin bertanya, Ya, silakan. untuk tahu cracking signifikan dari ranknya tuh dari setiap gambarnya tuh satu-satu atau diambil secara keseluruhan? Ini per lot ini. Ini yang dilihat ininya, lot. Lot itu satu lokasi yang ditinjau. Jadi tidak dilihat satu persatu. Jadi misalnya nih ya, misalnya saya punya pelat lebarnya Y, tingginya X. Panjangnya Y, lebarnya X. Nah, lotnya itu X kali Y ini lotnya. Karena saya mengevaluasi di lebar X per Y. Ini yang dimaksud dengan lot. Paham? Jadi Paham. misalnya di sini retaknya hanya seperti ini. Nah, ada 4 retak yang terjadi. Dari masing-masing ini saya harus tahu lebarnya dan panjangnya. Ya, dari yang pertama, kedua, 3, 4 ini kita harus punya data lebar dan panjang retaknya. Untuk apa? Supaya nanti bisa menghitung ini lebar kali panjangnya. Gitu. Nah, ini kalau di contoh tadi kan untuk retak 1, 2, 3, dan 4 di contoh tadi. Sedangkan luas permukaannya mana? X kali Y. Gitu. Paham ya? Paham, Bu. Mila? Oke. Jadi itu untuk lot tinjauan. Ya. Misalnya nih, kalau Ibu sekarang gini, misalnya sekarang contoh kedua misalnya. Areanya terlalu lebar nih, misalnya. Katakanlah ini gambar area yang lebar. Ya. Sehingga Ibu tuliskan ini 2Y misalnya gitu ya, misal nih. Kalau ini terlalu lebar, rasanya saya membuat polanya atau sketsanya nanti kesulitan gitu. Ya udah kalau gitu lotnya saya sempitkan aja. Ini misalnya saya jadikan 4 lot misalnya gitu. Boleh seperti itu. Jadi lot pertama ini lot pertama. Ini lot kedua. Ini lot ketiga, itu yang dimaksud dengan lot ya. Jadi nanti yang ini lebarnya diambilnya ya ini. Paham ya? Karena pada saat terlalu lebar si penampangnya, luas permukaannya, kesulitan kita membuat sketsanya. Gitu. Seperti tadi contoh yang ini ya, contoh yang Ibu gambarkan. Nih, coba kalau seperti yang kanan bawah ini, rumit sekali membuat sketsanya gitu. Nah, untuk membantu kita memudahkan, ini lotnya bisa kita persempit sendiri. Misalnya, saya jadikan ini jadi berapa lot ya? Misalnya saya jadikan 9 lot, misalnya boleh. Gitu. Seperti itu. Tetapi dengan kita jadikan 9 lot kan luas permukaannya juga jadi beda kan? Itu yang dimaksud dengan lot ya, Mila. Betul ya? Tadi yang tanya Mila kah? Iya, Bu. Mila Paham mungkin dengan sinyalnya ya? hilang, Bu. Ya? Iya.
Apakah belum paham atau sudah paham? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Ya. Kita lihat sekarang referensi lain ya untuk evaluasi tadi. Tetapi minggu depan yang kita pakai tabel ini ya, tabel ini pada saat kita latihan minggu depan. Jadi silakan dipelajari. Oke, ini referensi lain yang kita ambil dari PU nih. Dari referensi PU ini dia membagi peringkat kerusakan itu menjadi 5, gitu ya. Nah, yang hubungannya dengan retak itu ada di peringkat 1, 2, dan 3. Nih, kalau saudara baca, yang berhubungan dengan retak itu ada di peringkat 1, 2, dan 3. Nih, 1 itu kalau lebar retaknya kurang dari 0,2, sedangkan peringkat 2 itu jika lebarnya 0,2 sampai 1, dan jika lebih dari 1 itu dia masuk ke peringkat 3 gitu ya. Itu salah satu referensi yang dikeluarkan oleh PU. Itu juga bisa kita pakai, tetapi peringkat ini tidak terlalu detail gitu jika dibandingkan yang tadi kita lihat ya. Nah, terakhir ini pemahaman terakhir untuk referensi masih dari PU. Kalau kita sudah juga bisa menghitung TCSA per TSA-nya, maka kemudian di sini ada tambahan nih untuk kriteria 1 tuh tidak hanya lebar retaknya aja yang dilihat, tetapi juga ada cakupan areanya gitu ya. Jadi kalau saudara lihat di sini selain lebar retak, maka juga ada cakupan retak. Misalnya kalau kriteria 2 ini jika cakupan daerahnya kurang lebih 50%, kemudian lebar retaknya kurang dari 2, tetapi dia masuk kriteria 3 jika lebar retaknya lebih besar dari 2, kemudian cakupan daerahnya lebih dari 50%. Gitu. Ya, itu referensi lain yang bisa juga dipakai gitu, tetapi Ibu lebih suka pakai yang ini ya karena dia lebih detail gitu, cara membantu kita untuk membuat disposisi. Ya, itu adalah akhir dari pembelajaran hari ini dan titipan Ibu tolong dibaca ya, tolong dibaca karena pembelajaran dengan Ibu itu hanya 2 minggu dan minggu depan adalah saat kita belajar simulasi mengevaluasi retak sekaligus sebagai evaluasi pembelajaran 2 minggu ini dengan Ibu. Itu masih ada pertanyaan? Ibu izin bertanya lagi boleh? Ya, silakan. Iya Bu, jadi masih belum paham Bu untuk menentukan lebar retak itu kan Bu, misalnya pada balok atau pada plat itu ada satu retakan, terus retakan itu awalnya kecil, terus lama-lama melebar. Nah itu Bu, untuk diambil lebar retaknya tuh untuk yang retakan yang paling besar atau bagaimana Bu? Iya, kalau dia retaknya hidup, maka yang diambil adalah retak yang terakhir, yang pada saat dia sudah tidak bertambah lagi gitu. Jadi itu kalau untuk retak yang hidup. Tetapi kalau untuk retak yang mati biasanya itu tidak perlu kita pasang monitoring crack, langsung kita polakan gitu ya. Tetapi itu tadi sebelum kita menentukan apakah ini mati atau hidup, kita bisa pakai bantuan yang kaca ini aja yang sederhana gini. Jadi misalnya nih ya, bulan Oktober nih kita ke lapangan untuk inspeksi visual gitu. Kemudian setelah kita lakukan inspeksi awal, dibicarakan dengan pelaksana, pengawas, dan ownernya. Kemudian biasanya karena yang melakukan inspeksi ini adalah orang yang sudah profesional atau yang sudah
sering melakukan inspeksi untuk retak ini, maka kemudian dia ada indikasi kecurigaan terhadap apakah ini retaknya memang hidup atau mati, sehingga kemudian dia akan mengusulkan kepada stakeholdernya, gimana kalau kita pasang dulu ini misalnya glass telltales yang paling murah ya, untuk tahu apakah dia retaknya mati atau hidup gitu. Jika retaknya memang mati, misalnya nih 1 bulan kemudian saudara lakukan visual inspeksi lagi ke lapangan dan ternyata glass telltales-nya tidak berubah atau retaknya mati, maka saudara bisa langsung memolakan retaknya gitu. Tetapi jika kemudian glass telltales-nya ini berubah, nah berikutnya kemudian jangan langsung dipolakan atau bisa juga membuat pola yang sifatnya sementara atau awal. Kemudian kita pasang ini crack monitor ini berapa pergerakannya, ya. Gitu. Ini selanjutnya. Jadi pada saat kita inspeksi ke lapangan, itu analisa tidak bisa didapatkan dengan sekali inspeksi atau sekali investigasi, kemudian kita bisa memutuskan, oh ini begini, pola retaknya begini, penyebabnya ini, gitu. Nggak bisa seperti itu, ya. Jika ada kecurigaan, maka ini harus dilakukan. Seperti itu. Oh, iya, baik Bu, terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan kah? Ibu bisa tolong dibantu dokumentasinya dulu untuk berita acara. Siapa yang membantu untuk dokumentasinya? Boleh, Bu. Silakan. Silakan on cam dulu. Ibu mohon maaf, share screen-nya boleh dimatiin dulu. Oh iya, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih sudah. Sudahkah? Sudah, Bu. Nanti kalau dikirimnya, mana ya dikirimnya? Di WA grup aja ya. WA kelas ya. Ya. Iya, Bu. Oke, jadi ini akhir dari pembelajaran kita hari ini. Tidak ada tugas dari Ibu hari ini. Ibu minta saudara belajar aja supaya minggu depan kita bisa berlatih mengevaluasi. Itu dari Ibu untuk hari ini. Mungkin kalau Ibu bisa sedikit meminta kemurahan hati saudara-saudara,
hari ini kita ditinggalkan oleh Bapak Udi Raharjo, ya, dan silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing untuk beliau, gitu ya. Itu yang Ibu minta dari saudara. Dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.